Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Putra Lestari dengan NIM 22020950038 dari kelas PTIKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan materi subpembahasan switching dan multiplexing pada mata perkuliahan komunikasi data. Lalu adapun pembahasan pertama terkait dengan pembahasan dari switching. Pengertian dari switching sendiri merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk menghubungkan atau men-switch aliran informasi atau mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lainnya. Dan adapun fungsi dasar dari switching sendiri ada 4 poin, yakni yang pertama ada penyambungan atau interconnection, kemudian yang kedua ada pengendalian atau kontrol, ketiga menerima informasi, dan keempat yakni mengirim informasi. Kemudian switching ini terbagi lagi menjadi 2 jenis model, yakni yang pertama ada circuit switch dan yang kedua ada packet switch. Untuk circuit switch itu adalah data-data informasi yang kemudian dijadikan dalam bentuk paket-paket terlebih dahulu sebelum ditransmisikan, dan juga diimplementasikan di jalur data atau internet 6 modul 3 dasar jaringan komunikasi PANS. Kemudian untuk packet switch itu melalui jaringan tanpa koneksi, dan di sini pesan dibagi dan dikelompokkan ke dalam sejumlah unit yang disebut paket yang secara individual dirutekan dari sumber ke tujuan, dan tidak perlu membuat sirkuit khusus untuk melakukan komunikasi. Kemudian adapun fase dan jenis dari teknik sirkuit switch itu, fasenya terdiri dari establish atau mempersiapkan koneksi, lalu transfer atau memindahkan data ketika koneksi, lalu disconnect atau memutuskan koneksi. Dan adapun jenis tekniknya yaitu sambungan lokal, sambungan outgoing, dan sambungan incoming. Karakteristik dari circuit switch itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak efisien atau kapasitas channelnya hanya untuk durasi koneksi. Jika tidak ada data, maka kapasitas akan menjadi sia-sia. Lalu kedua, sekali terkoneksi, transfer amat transparan. Lalu yang ketiga, setup koneksi memerlukan waktu dan dikembangkan untuk traffic voice atau telepon. Untuk jenis model packet switch sendiri itu fasenya terdiri dari 2, yakni teknik diagram dan teknik virtual circuit, di mana teknik diagram ini tidak seperti paket switching yang berorientasi pada connection. Akan tetapi dalam connectionnya, paket switching ini setiap paket berisi semua informasi pengalamatan diperlukan seperti alamat sumber, alamat tujuan, dan nomor port, dan lain-lain. Kemudian dalam diagram paket switching ini setiap paket diperlakukan secara independen. Lalu yang tadi teknik virtual circuit itu, sebelum memulai transmisi dibutuhkan atau ditetapkan jalur yang logis atau koneksi virtual menggunakan protokol pensinyalan, di mana antara pengirim dan penerima dengan semua paket milik aliran ini akan mengikuti rute yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun kelebihan dari paket switching itu, yang pertama, tidak ada penundaan dalam pengiriman paket karena paket dikirim ke tujuan segera setelah tersedia. Kemudian yang kedua, tidak ada persyaratan untuk ruang penyimpanan yang besar karena informasi diteruskan ke tujuan segera setelah diterima. Lalu kegagalan dalam tautan tidak menghentikan pengiriman data karena paket-paket ini juga dapat dirutekan dari jalur lain. Lalu kelebihan yang terakhir yakni beberapa pengguna dapat menggunakan saluran yang sama saat mentransfer paket milik mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan multiplexing, di mana multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal atau informasi untuk dikirimkan secara bersamaan dan menjadi satu saluran saja. Perangkat yang melakukan multiplexing ini disebut
multiplexer atau bisa juga disebut dengan istilah transceiver atau MUX. Dan tujuan dari multiplexing sendiri, tujuan utamanya yakni untuk menghemat jumlah saluran fisik, misalnya kabel, pemancar, dan penerima atau transceiver ataupun kabel optik. Untuk teknik dari multiplexing sendiri, yang pertama ada frequency division multiplexing atau disingkat dengan FDM, yakni FDM ini adalah menggabungkan beberapa sinyal dengan masing-masing frekuensi, yaitu dengan cara menatap tiap informasi sedemikian rupa sehingga menempati satu alokasi frekuensi sebesar 4. Adapun kelebihan dari FDM ini yakni tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Karena teknik persamaan saluran atau channel equalization diperlukan untuk sistem FDM yang tidak sekompleks seperti digunakan pada sistem TDM. Lalu adapun kekurangannya yakni adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Dan teknik kedua ada time division multiplexing atau TDM, di mana TDM ini yakni menggabungkan beberapa sinyal atau informasi dengan membagi masing-masing waktu untuk saluran yang sama. Cara kerjanya itu input dari masing-masing channel atau informasi melewati switch yang bekerja secara bersamaan pada switch atau kontak yang ada pada demultiplexer. Jadi, setiap channel atau informasi dapat melewati switch dengan atau sesuai waktu yang ditentukan, lalu masuk ke demultiplexer dan melewati sebuah filter atau penyaring sebelum menjadi channel atau informasi sebelumnya. Dan teknik terakhir ada kode division multiplexing atau CDM, di mana sebuah bentuk pemultiplexan atau bukan sebuah skema pemultiplexan dan sebuah metode akses secara bersama yang membagi kanal tidak berdasarkan waktu seperti pada TDM atau frekuensi seperti pada FDM, namun dengan cara mengkodekan data dengan sebuah kode khusus yang diasosiasikan sebuah kode dengan tiap kanal yang ada dan menggunakan sifat-sifat interferensi konstruktif dari kode-kode khusus itu untuk melakukan pemultiplexan. Adapun prinsip kerja dari CDM ini, yang pertama, kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading kode 2. Yang kedua, untuk pengiriman bit atau 1 digunakan representasi kode atau chip spreading kode tersebut. Dan terakhir, untuk pengiriman bit 0 itu digunakan adalah inverse dari kode tersebut. Nah, terakhir adapun kelebihan dari multiplexing, yang pertama menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, kedua memanfaatkan sumber daya efisien mungkin, yang ketiga kapasitas terbatas dari saluran telekomunikasi digunakan semaksimum mungkin, dan terakhir yakni karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Baik, mungkin hanya sekedar itu presentasi atau pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Manda Putu Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.